Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin melihat kebersihan kelas sudah bersih. Jadi kita akan nyaman untuk belajar ya. Ibu harap semua berdiri dulu. Ya. Sudah rapi? Adakah baju yang keluar dimasukkan? Sudah? Sudah. Ya. Ya, sudah menguap pagi-pagi. Ya. Oke, anak-anak, sudah siap belajar hari ini ya? Siap, Bu. Baik, silakan duduk kembali, sudah rapi. Ibu absen dulu ya. Anesias, Hadir, Bu. Agni, Chelsea, Daniel, Alfa, Alfa. Evita, Santi, Hakim, Hadir, Bu. Hani, Hadir, Bu. Iskia, Hadir, Bu. Irene, Malkiel. Alfa. Kemana Malkiel ya? Kok sering nggak masuk? Sakit ya? Nanti tolong ketua kelas dihubungi di kelas ya, karena sudah 3 kali tatap muka Bu Guru, si Malkiel belum pernah datang. Toh sampaikan wali kelas biar ada surat panggilan ya, untuk diketahui keberadaannya di mana ini. Martinus, Hadir, Bu. Nabila, Nasir, Tolince, Riko, Hadir, Bu. Telda. Sakit Telda? Tidak. Yakin jadi suaranya? Welmus? Hadir, Bu. Ya. Yulina? Julfika? Hadir, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, patut kita berdoa agar supaya kita dalam proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar. Untuk itu saya mohon dipimpin doa. Kali ini aku minta yang perempuan pimpin doa. Nabila, ayo ke depan pimpin doa. Siap, gerak. Baik teman-teman, kita ini dulu sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nabila. Silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yaitu kita fokusnya pada hari ini pada pengagendaan surat masuk ke dalam buku agenda. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu yang KD pertama 342 menguraikan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. KD 443 yaitu mengelola penanganan surat masuk berdasarkan sistem buku agenda. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran model problem based learning melalui metode diskusi dan tanya jawab antara guru dan peserta didik, melalui penayangan PowerPoint diharapkan peserta didik dapat mengorganisasikan pengagendaan surat masuk pada buku agenda dengan cermat dan teliti. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, metode yang Ibu gunakan yaitu metode problem based learning. Ini sebagai upaya Ibu karena pada sebelumnya Ibu perhatikan anak-anak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi semangat belajar kalian itu masih tergolong rendah. Harapan Ibu dengan melakukan pembelajaran dengan model problem based learning ini melalui metode diskusi dan tanya jawab, kalian dapat aktif di pelajaran nanti. Gitu. Paham ya? Iya. Nah, adapun penilaian
pertama yaitu aspek sikap. Aspek sikap ini Ibu ambil berdasarkan sikap kalian dari pertama mengikuti pembelajaran ini sampai selesai pembelajaran. Jelas? Ya. Jadi yang kedua yaitu penilaian berdasarkan pengetahuan. Seperti minggu lalu Ibu akan melakukan post test di akhir pembelajaran kita. Nanti ada soal sebanyak 5 nomor yang kalian selesaikan dan dikumpulkan. Itu yang Ibu ambil nilai pengetahuan. Untuk keterampilannya nanti Ibu ambil dari nilai kita diskusi. Jelas ya? Langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Ibu akan membentuk kalian pada ada dalam satu kelompok untuk melakukan diskusi bersama dalam menyelesaikan masalah. Nah, pembelajaran kita kali ini berkait dengan penanganan surat masuk dengan buku agenda. Anak-anak, Ibu ada video, kalian bisa lihat. Nanti tolong dikomentari ya dari video yang Ibu tampilkan. Kesimpulan dari video tersebut, nah, angkat tangan. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kamu tarik? Ya, harus melakukan pengasipan dengan tepat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Ani. Surat harus dicatat dalam buku agenda. Iya. Jadi nah dari video tadi itu tampak seorang sekretaris lagi ngapain? Lagi apa? Surat. Lagi pusing cari surat karena ada jadwal rapat dan sekretaris tersebut lupa jam berapa pelaksanaan rapatnya. Nah untuk itu mencari arsipnya nggak dapat ya. Nah ini berarti keteledoran seorang sekretaris. Jadi harapan Ibu nanti setelah kita belajar mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda ini, kita dapat melakukan apa? Pengelolaan arsip dengan baik. Jadi kita mulai mengagenda surat dengan baik. Agar apa? Kalau kita agenda surat dengan baik, maka nanti di perusahaan itu jika suatu hari pimpinan membutuhkan surat tersebut, kita dapat mencari dengan cepat. Tahu di mana posisi surat karena kita sudah agendakan, ya kan? Di buku agenda itu kan ada kode arsipnya. Jadi kita tahu arahnya arsip ini, surat ini disimpannya di mana. Dari buku agenda. Jelas ya? Jadi tujuan pembelajaran kita ini agar kamu semua nanti ketika terjun di dunia industri atau di perusahaan, kamu dapat melakukan pengasipan dengan baik. Nah, anak-anak, kalau di diri kita pribadi punya arsip enggak? Kata Haskia punya. Arsip pribadi Haskia apa saja? Ijazah, pintar. Apa lagi? Akte kelahiran. Apa lagi? Kartu keluarga. Apa lagi? Kamu sekolah punya apa? Raport. Apa lagi? Satu? Kartu pelajar. Iya. Ini nak arsip pribadi kita ini. Nah, selain kita nggak dulu bahas tentang perusahaan ya, tentang pribadi. Arsip ini penting nak peranannya untuk diri kita pribadi. Kalau kita mengarsipkan arsip kita tadi, arsip pribadi kita tadi dengan baik,
Ini supaya apa? Agar nanti kalau kita butuhkan kita tidak kebingungan mencari. Karena arsip pribadi kita ini sangat penting. Kamu masuk ke SMP, dari SD masuk ke SMP butuh ijazah, butuh rapot, ya kan? Butuh apalagi? Kartu keluarga, akte lahir. Itu kan mesti sebagai prasyarat ya untuk kamu ke jenjang berikutnya. Ke SMK butuh arsip pribadi lagi, gitu. Jadi ini nak, pentingnya kita belajar menangani surat dengan baik, menangani arsip dengan baik, agar apa? Kita dapat mengelola arsip pribadi kita sendiri dengan baik. Paham di sini? Baik. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan ke diskusi. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda, ya. Pengertian pengertian penanganan arsip dengan sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat. Berarti seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan, buku agenda ini merupakan sarana untuk memproses surat. Nanti kan dari buku agenda ini kita tahu petunjuk surat itu di mana, atau kemarin alur prosesnya kan. Nah, berikutnya jenis-jenis buku agenda. Yang pertama, buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam format yang sama atau dalam buku yang sama. Jadi bukunya ada satu. Nah, formatnya seperti ini, kolomnya seperti ini. Yang pertama, kolom pertama yaitu nomor urut. Nomor urut ini berisikan apa nak kemarin? Iya, nomor urut dari surat yang kita terima atau yang kita kirim, ya. Karena ini kan buku tunggal ya, tadi bahasnya. Jadi surat masuk dan surat keluar, berarti surat yang dikirim ya, surat keluar itu diagendakan jadi satu buku, ya. Jadi nomor urut ini dimulai 1 sampai seterusnya. Jika hari ini Ibu punya surat nomor 99, berarti kita tulis berapa? 100. Iya, 100. Lanjutannya, tinggal melanjutkan ya. Kolom berikutnya yaitu tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal yang terdapat pada surat. Jadi ini ada pada surat, ya. Berikutnya tanggal agenda. Kalau tanggal agenda apa? Tanggal berikutnya catatan buku agenda. Iya, bagus. Jadi kalau tanggal surat itu tanggal yang tertera pada surat. Kalau tanggal agenda adalah tanggal kita lagi melakukan pencatatan pada buku agenda. Surat ada buku agenda. Nomor surat ini juga ada dalam surat. M atau K. Kalau surat itu datang ke kita berarti diisi M. Masuk. Kalau kita yang keluarkan surat ini berarti diisi K. Berarti surat itu keluar. Berikutnya dari atau kepada. Kalau surat masuk berarti yang dicatat dari perusahaan atau pengirim surat. Kalau kepada berarti surat itu siapa yang buat? Kita atau perusahaan kita. Isi ringkasan ini adalah isi yang kita ambil dari surat. Biasanya ada di perihal, kan ada begitu ya?
satu eksemplar, berarti satu buku itu. Paham ya? Ya. Nah, kalau di sini ada kode arsip, berarti keterangan ini tidak diisi, ya. Kalau tadi kan diisi di keterangan, karena di sini ada kode arsip, maka kode arsip itu diisi di sini di kode arsip yang ini. Paham? Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Masih semangat? Ya. Berikutnya adalah buku agenda yang kedua, yaitu buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini, adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk ataupun keluar. Itu formatnya terpisah. Berarti ada berapa buku? 2. Iya, ada 2 buku. Buku agenda masuk, Julfika, diperhatikan nak, jangan bermain. Ya, taruh dulu apa mainan apa kamu? Ya, Fika, buku agenda kembar ada berapa deh? 2. Ada 2. 2 ini buku apa saja? Masuk yang 2. Iya, jadi bukunya terpisah ya. Mana buku surat masuk sendiri, mana surat keluar sendiri. Formatnya seperti di sini, perhatikan. Format buku agenda surat masuk. Jadi ini hanya menulis surat yang masuk. Kalau pertama yaitu nomor. Ini nomor urut ya, sama kayak tadi. Tanggal terima. Tanggal terima ini adalah iya, tanggal kamu menerima surat. Terima dari perusahaan. Maaf Nasir, bikin apa deh? Ibu menjelaskan, diperhatikan. Terima dari siapa tadi? Yang Yang mengirim surat. Tanggal dan nomor surat? tanggal pencatatan buku agenda dengan nomor surat. Tanggal dan nomor surat. Ini adalah tanggal surat. Berarti yang ini tanggal terima, tanggal buku agendanya. Kalau yang ini tanggal surat. Kebalik lagi. Ayo, masih ada yang bilang ini tanggal terima. Ini tanggal Terima. Berarti surat diterima di kolom ini. Kalau yang ini tanggal dan nomor surat? Tanggal dan nomor yang ada pada surat. Perihal? Perihal apa? Perihal? Apa tadi? Iya, perihal itu perihal surat atau masalah surat. Lampiran kalau kosong, kalau ada ditulis ya. Diteruskan kepada. Nah, ini kalau kita dengan buku agenda kemarin kita mengisi buku apa untuk diserahkan pimpinan? Mengisi lembar apa? Disposisi. Nah, dari disposisi itu kan ada instruksi pimpinan. Itu yang kita tulis diteruskan kepada ini sesuai instruksi pimpinan. Kemana surat itu akan ditindaklanjuti? Siapa yang menindaklanjuti surat tersebut? Kan biasanya pimpinan tulis ya, kemarin contohnya keuangan ya. Kamu tulis di sini diteruskan kepada siapa? Berarti diteruskan kepada bagian keuangan. Keterangan kalau memang dirasa tidak butuh ditulis berarti kosong. Tapi kalau surat ini umpamanya ya, ini ada terhubung dengan surat keluar, balasan dari surat keluar, di keterangan wajib ditulis. Bertalian dengan surat gitu. Bertalian dengan surat keluar nomor agenda sekian. Kalau umpamanya di sini ibu kirim surat, terus kamu membalas, ini kan saling berkaitan ya. Itu dalam istilahnya disebut bertalian. Bertalian dengan surat keluar nomor agenda berapa? Sampai sini paham? Ya, kode arsip sama ya seperti tadi. Format buku agenda surat keluar. Ya, formatnya sama ya. Ada yang ditanya di surat keluarnya? Kolomnya? Jelas? Ya. Sama ya dengan atas kan ya. Cuman kalau keluar itu ininya dikirim. Kalau ini kan diterima, kalau ini dikirim. Pada siapa? Jelas? Jelas. Oke. Gak ada yang tanya ya? Lanjut ya. Buku agenda yang ketiga yaitu adalah buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan ini adalah satu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan
keluar. Nah, surat masuk ada di posisi kiri dan surat keluar ada di posisi kanan. Jadi dalam satu buku ini sudah ada untuk surat masuk dan surat keluar. Pembatasnya di apa di nomor urut ini? Jadi nomor 1 di sini, nomor 2, 3 umpamanya. Kita baru mengeluarkan surat, masih urutan kedua, berarti walaupun sini nomor 4, nggak perlu kamu tulis di sini nomor 4 lurus, itu nggak perlu ya. Jadi ikutin sini sampai di mana nomor suratnya. Tadi umpamanya nomor urutnya masih 1, tulis di nomor 2. Jelas? Jelas. Oke. Untuk kolomnya, kolom pertama itu nomor. Jelas ya? Jelas. Nomor surat, Jelas. tanggal surat, tanggal agenda, Jelas. dari Jelas. isi ringkasan, Jelas. keterangan sama kayak tadi ya. Ya. Nah, pembatasnya di sini. Ini ditulis untuk surat Keluar. Pintar. Nomor surat, tanggal verbal. Tanggal verbal ini adalah tanggal apa? Verbal apa? Keluar. Iya, tanggal dikeluarkan, tanggal dikirimkan ke tanggal sekian. Betul. Kepada tujuan ya. Ya. Isi ringkasan sama kayak tadi, keterangan. Ada yang ditanya sebelum lanjut? Ada yang ditanya? Tidak ada? Baik. Anak-anak, ini ada suatu masalah yang ibu tuangkan di depan. Tapi sebelumnya, kenapa ibu ini sampaikan pembelajaran kita hari ini mengenai surat di depan, permasalahan di depan? Karena pernah ada kakak kelasmu waktu itu melakukan prakerin di dunia industri di Pemda tepatnya, ada mengeluhkan kepada bu guru telepon, ibu kami ada surat mengalami masalah, ada surat masuk yang datang, di sampul suratnya itu tertera tujuannya waktu itu dia prakerin di dinas pariwisata. Di amplop suratnya itu jelas ibu tujuannya adalah di pariwisata. Tetapi ketika dibuka ternyata bukan untuk pariwisata. Nah, apa yang harus saya lakukan? Itu masalah bukan? Masalah. Nah, ini ibu sudah tuang permasalahan tersebut pada PPT ibu, pada slide yang ibu tampilkan di depan kalian. Ini maksudnya apa nih? Surat. Iya, maksudnya ini surat masuk ya, ini sampul suratnya. Nah, pada sampul surat ini tertuang kepada PT Wijaya Kusuma, Jalan Lukas Delor nomor 10, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat 98482. Tetapi ketika dilakukan penyortiran surat, membuka surat, mengecek identitas surat, pengirim surat, alamat tujuan sampai lampiran, ada masalah di sini. Kepada siapa? Beda ya. Kepadanya Asri Furnijul, Jalan Solo KM 12 nomor 52 Raja 4. Telepon maksimal sebagai berikut. Nah, ini ada buku agenda kan di situ ya. Nah, tandanya apa? Tanya. Iya, dia mikir apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Di buku agendanya ini diapakan. Nah, untuk itu ibu hari ini ingin membentuk kalian pada membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nanti ibu akan bagikan 10 surat. Kalian isi pada buku agenda yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Dan selesaikan masalah yang ada ini pada LKPD kalian masing-masing. Ya, begitu ibu akan bagi kelompok ya. Muridnya 20 ya, masuk 1. Oke, ibu akan bagi 4 kelompok. Kelompok pertama Chelsea, Martinus, Irene, Yulina. Angkat tangan. Oke, kelompok kedua Hani, Riko, Tanti, Fanti, dan Telda. Angkat tangan. Oke. Kelompok ketiga Paulince,
Nabila Zulfikar Anesias. Langsung bergerak sudah, cari tempat duduk dengan kelompoknya, cari temannya. Kelompok keempat, Arni, Rizkia, Evita, Hakim, Welmus. Ayo cari tempat, kelompok 4 kemana, kelompok 2 kemana? Ayo. Siapa? Siapa namanya? Nasir, kelompok mana? Itu belum sebut ya? Nasir masuk ke kelompoknya Hani. Ayo. Udah ya? Udah dapat kelompok semua? Ya, ayo cepat gerakan. Siapa ini? Tuh, boleh di depannya sana nggak apa-apa kok. Karena ada temannya lagi di situ. Ya, biar enak diskusinya. Nggak terlalu. Ya. Mus, kamu di depan sini boleh nak? Biar diskusinya enak. Sudah? Sudah terima LKPD semua ya. Dibuka soalnya di LKPD itu petunjuknya apa nak? Ini ada surat masuk yang harus kamu selesaikan pada hari ini. Ada 10 surat ya. Diperiksa dulu suratnya apa benar sudah 10 surat? Hakim. Sudah anak-anak? Ya, perhatikan ya. Kalian sudah ibu bagi LKPD. Di sini ada aktivitas kelompok yang harus kalian selesaikan, yaitu mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang pertama, bagaimana menangani surat masuk dengan buku agenda. Apabila surat tersebut bukan untuk perusahaan kita, jelaskan proses penanganannya. Jadi gambar tadi yang tanda tanya, ya. Nah, setelah itu kerjakan pengagendaan surat masuk ke dalam buku agenda dengan anggota kelompok. Berarti dikerjakan bersama kelompoknya, bukan sendiri, ya. Didiskusikan, diselesaikan bersama. Setelah kalian berdiskusi, nanti ibu harapkan kalian jadi suatu laporan, bentuk laporan. Di LKPD-nya ibu sudah siapkan lembaran ya. Di situ kalian buat laporan di situ. Bagaimana cara menangani surat yang salah alamat tadi? Paham? Ya. Petunjuk pengerjaan. Ini ada sebuah informasi ya. Disimak nak, disimak dulu saya. Sudah? Nah, informasinya, perusahaan Anda adalah PT Wijaya Kusuma, Jalan Lukas Delon nomor 10 Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat. Berarti Anda semua adalah apa? Iya, kalian adalah petugas administrasi di PT Wijaya. Tugasnya di meja kerja Anda ada surat masuk sebanyak 10 surat. Lakukan pengagendaan surat masuk pada buku agenda tunggal. Di situ sudah disiapkan format buku agenda tunggal di LKPD. Sudah dapat? Ya.
Jelas ya? Perlengkapan di situ ada map berisi surat masuk sebanyak 10 surat. Sudah diterima? Sudah. Format buku agenda. Semua kelompok sudah ada di LKPD-nya? Baik, selamat mengerjakan. Silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok. Ya, nanti kalian gali ya informasinya, anak-anak. Nanti digali informasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada materi yang ibu bagikan ya. Bahan ajar itu ada materi di situ. Silakan di ini. Oke, ya dikerja. Jadi satu semua di Chelsea buatnya di Flora. Semua saja. Suratnya semua dibuat itu dikumpul jadi satu, baru diurutkan. Biar mudah ya. Ya, ayo. Ada yang bertugas menulis di buku agendanya. Semua suratnya dibuka dulu, dibuka dikumpulin di satu orang. Toh, biar enak menyortirnya. Ada kesulitan? Tidak ya? Ya. Jika ada kesulitan, kalian selesaikan bersama, didiskusikan dengan kelompok. Dibuka suratnya itu, nah, dibaca. Paham deh, bisa. Sudah? Sudah diurutkan? Dikerjakan di yang ibu siapkan. Iya, presentasikan. Nah, kalau yang hasil diskusinya itu di lembar ini ya, nanti didiskusikan kalau mengalami masalah yang seperti dijelaskan tadi. Nanti untuk permasalahannya berbeda, ini biasanya juga buat dia. Nanti untuk
Kalau ada. Ada yang bertanya? Silakan. Pas kamu ketemu masalah kayak bilang itu jelaskan tadi ya. Oh, ada kesalahan apa? Berarti isinya dia membuat kerja ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut sudah. Agak cepat ya, jangan bermain ya, selesaikan berkelompok biar cepat. Karena ada 10 surat yang kamu harus selesaikan.
Ya.
Tidak ada masalah ya. Sudah nomor berapa? Enggak cepat ya. Belum nanti diskusi begitu. Waktunya tinggal 10 menit. Masih bersih, jatah. Tidak ada masalah. Yang penting kamu tidak ada kendala apa ini ya, lancar ya. Ini yang sudah kamu tulis kamu sebelah ini. Iya, biar ada ini tak.
Sudah anak? Sudah? Halo, sudah? Kurang berapa? Ya, ayo agak cepat lagi. Ibu tambahin 5 menit ya. 5 menit selesai. Kita presentasi. Lagi. Di situ kalian silakan presentasi.
Ayo, tadi sudah buka tambahan waktu loh ya. Kita sebentar belum presentasi. Ayo, agak cepat. Jangan bermain. Sudah didiskusikan ya permasalahan. Iya sudah dapat sudah nanti tuliskan iya ada tulisnya. Oke, waktu sudah habis, sudah selesai, 1 menitnya udah lewat. Sudah selesai? Ya, sambil disimak ya. Nanti kita presentasi berdasarkan nomor urutnya ya. Kelompok 1 tadi kelompoknya si Chelsea, kelompok 2 Hani, kelompok 3 Paulince, kelompok 4 Arni. Jadi nanti maju silakan presentasikan. Anak-anak perhatikan. Nanti silakan presentasikan hasil diskusi kamu, hasil pengambilan surat kamu silakan dibacakan di depan kelas. Setelah itu kalau memang ada permasalahan yang kamu temukan atau ini kan itu tadi suruh penyelesaian masalah ya, silakan disampaikan. Dan kelompok lain silakan menyimak dari presentasi temannya. Setelah itu silakan dikomentari. Karena surat yang ibu bagikan 10 surat itu masing-masing kelompoknya semua sama. Paham ya? Jadi otomatis pekerjaannya kalau benar akan sama. Jadi nanti silakan saling komentari. Paham? Baik, kita mulai dengan kelompok 1, kelompoknya Chelsea. Silakan Chelsea. Ayo, sudah belum Chelsea? Ayo Chelsea. Ya, itunya saja yang di bawah. Chelsea, yang di bawah hasil diskusinya saja. Suratnya kan sudah kamu tuang di itu buku agenda tunggalnya. Jadi yang di bawah itu. Perwakilan saja boleh kalau memang ini atau maju semua. Iya, ayo cepat maju. Yang lain disimak. Nanti ibu akan tunjuk ya masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan. Ayo cepat deh. Ayo yang lain disimak.
Dari 10 surat ada masalah tidak? Ada surat yang bermasalah tidak yang kamu terima? Ada. Ada. Jadi solusinya tadi bagaimana penyelesaiannya? Kamu kembalikan pada kurir ya? Iya. Oke. Silakan dibaca. Ayo, nomor 1. Yang lain disimak ya. Jika dia salah, berarti nanti silakan dikomentari. Ayo, Chelsea. Surat yang pertama pada tanggal 13 September 2022. Terus, Chelsea. Ayo, ibu mau Chelsea yang baca sudah. 20.08.2022 nomor surat 63 MCB Bumi Citra Permai TBK dari Yang lain sambil disimak. Itu tidak punya nomor saya. 32 Yang lain disimak. Itu Jakarta tidak. Pusat Ya. 10 Yang bicara sendiri. telepon 021 39 1638 fax 2 garing 2021 3193 5557 email. Tidak perlu dibaca semua, sudah dari PPK saja, tidak apa-apa. Lanjut. Yang lain disimak ya. Lanjut ya. Surat kedua. Surat yang kedua 13/09/22 tanggal dan nomor surat 28 Agustus 2022 dengan 36 garing MCP garing 8 garing 2022 Bumi Citra Permai. Dari hal kesana kode arsip pemasaran. Yang ketiga 13/09/2022 tanggal dan nomor surat 29 Agustus 2022 045 garing 11.08/2022 Asri Moniture. Dari hal pemberitahuan pengiriman barang kode arsip pemasaran. Yang keempat 13/09/2022 2/09/2022 nomor surat 059 garing PS garing 9/2022 PT Ruanda Sejahtera. Dari hal tagihan kode arsip keuangan 5 2/09/2022 nomor surat 109 garing 9/2022 PT Kedai Nasril perihal penawaran kerjasama kode arsip kerjasama. 6 5/09/2022 nomor surat 0098 2022 PT Batara Sejahtera perihal pengajuan kode arsip kerjasama. 7 6/09/2022 nomor surat 145 garing 09 garing 2022 PT Ruanda Sejahtera perihal penagihan pembayaran kode arsip keuangan. 8 13/09/2022 nomor surat 62 garing MCP garing 9 garing 2022 Asri Fure
surat, dan dari 10 surat ada salah satu surat yang salah alamat. Untuk selanjutnya surat tersebut akan dikembalikan kepada kurir untuk kurir mengantarkan kepada alamat yang betul. Untuk 9 surat yang sudah kami agendakan. Surat yang pertama tanggal 13 tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 20 bulan 8 2022. Nomor surat 63 MCP 2022. Surat masuk dari Bumi Citra Bermain TBK, perihal pengaduan kiriman keramik, kode arsip pemasaran. Untuk surat yang kedua tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 28 bulan 8 2022. Nomor surat 66 MCP 2022. Dari Bumi Citra Bermain TBK, perihal pesanan, kode arsip pemasaran. Untuk surat yang ketiga tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 29 bulan 8 2022. Nomor surat 045 11 08 2022. Dari Asri Furniture, perihal pemberitahuan pengiriman barang, kode arsip pemasaran. Surat yang keempat tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 2 bulan 9 2022. Nomor surat 10/9 YX 2022. Surat masuk dari PT Gemilang Asri, perihal penawaran kerjasama, kode arsip kerjasama. Untuk surat yang kelima tanggal terima tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 2 bulan 9 2022. Nomor surat 059 PS IX 2022. Surat masuk dari PT Buana Sejahtera, perihal tagihan kode arsip keuangan. Untuk surat yang keenam tanggal terima tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 5 bulan 9 2022. Nomor surat 0982 IX 2022. Untuk surat masuk dari PT Batara Sejahtera, perihal pengaduan kode arsip kerjasama. Untuk surat yang ke-7 tanggal terima 13 bulan 9 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 5 bulan 9 2022. Nomor surat 14509 2022. Untuk surat masuk dari PT Buana Sejahtera, perihal penagihan pembayaran kode arsip keuangan. Surat yang ke-8 tanggal terima 13/09 2022. Tanggal dan nomor surat tanggal 5 bulan 9 2022. Nomor surat 58/09 2022. Surat masuk dari PT Rama Sakti, perihal pemberitahuan pengiriman kode arsip pemasaran. Untuk surat yang ke-9 tanggal terima tanggal 13 bulan 9 2022. Tanggal 9 bulan tanggal 8 bulan 8 2022. Nomor surat 62 MCP
IX 2022 sudah masuk. Dari PT Bumi Citra Permai TBK perihal pemberitahuan penerimaan barang kode arsip pemasaran. Baik, terima kasih atas waktu yang telah berikan kepada kami kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, boleh close untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo. Selamat siang buat teman-teman. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Nomor 1, tanggal kirim 13/09/2022, tanggal dan nomor surat 20/8/2022, 63/MCP strip 2022. Dari kepada Bumi Citra Permai TBK Gedung Millennium Group, Jalan Keramat Raya nomor 32/34 Jakarta Pusat. 10 telepon buka kurung 021 Nggak usah dibaca itunya, cukup PD-nya. Lanjut. perihal pengaduan kiriman keramik. Lampiran kosong kode arsip pemasaran nomor 2 13/09/2022, tanggal dan nomor surat 28/8/2022, 66/MCP 2022, Bumi Citra Permai TBK perihal pemasaran. Lampiran kosong kode arsip kerjasama nomor 3 13/09/2022, bulan 8 2022, 04/5/1108/2022. Kepada pemberitahuan pengiriman barang dari pemasaran nomor 4 13/09/2022, Duduknya hakim. 2/9 bulan 9 2022, 10/9/1/2022, PT Gemilan Astra Jalan Raya, penawaran kerjasama kode arsip kosong kode arsip kerjasama nomor 5 13/09/2022, 2/09/2022, 05/BSL 1/2022, PT Buana Sejahtera perihal tagihan lampiran kosong keuangan kode arsip keuangan nomor 6 13/09/2022, tanggal 5 bulan 9/2022, 09/8/2022, PT Batara Sejahtera perihal pemberitahuan pengiriman
pemasaran, kode arsip kerjasama nomor 7 13/09/2022 bulan 5 09/2022 09/8/2/2022 PT Buana Sejahtera. Penagihan pembayaran, kode arsip keuangan nomor 8 13/09/2022 8/09/2022 62/MCP/42 Astre Furnitur Jalan Solo KM2. Pemberitahuan penerimaan barang, kode arsip pemasaran. Sembilan 13/09/2022 8/09/2022 56/09/2022 PT Rama Sakti. Pemberitahuan pengiriman, lampiran kosong, kode arsip pemasaran nomor 10 dari 10 surat. Nabila bicara sudah gantian. Ayo, dia sudah ya. Dari 10 surat ada 1 surat yang kami temukan salah masuk alamat. Proses yang harus kamu lakukan apa ya? Prosesnya, oleh karena itu kesalahan dimasuk dapat diperbaiki oleh surat dalam replik dan kita kembalikan. Oke, ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Gak ada? Ya ada yang mau. Oke, boleh close. Ayo. Siapa yang mau baca? Oke, ayo. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk hari ini kami menerima 10 surat dari guru, tapi ada 1 surat yang bukan atau ditujukan kepada pesan kami, jika kami melakukan tulisan pengambilan surat di dalam perusahaan.
Tidak? Ya. Ada tidak? Ada. Iya. Belum punya surat yang keempat yang kode arsip itu keuangan seharusnya. Seharusnya kode arsip tagihan. Tagihan. Nomor 4 itu perihalnya apa? Di sini. Apa itu? Perihalnya apa? Tagihannya kan tagihan terus. Tagihan. Iya. Tapi yang punya kan bermasalah. Seharusnya keuangan. Kode arsipnya Kerjasama. Seharusnya keuangan. tagihan itu masuk ke Keuangan. Keuangan. Tapi yang punya kerjasama. iya, berarti salah ya. Salah apa benar? Oke. Ada lagi? Bagus kelompoknya si Chelsea. Ada lagi? Yang mau sanggah atau Ada. pertanyaan? Ada lagi. Iya. Surat yang keenam ini saya. Punya kode arsip. Punya kode arsip. Bermasalah seharusnya kerjasama. Perihalnya? Pertanyaan keuangan. Pengaduan itu pengaduan kerjasama. Berarti masuk ke kerjasama. Ada yang lain? Benar apa salah sanggahannya dia? Benar. Berarti kelompoknya Asli salah ya. Bagaimana Asli, ada tanggapan? Ada tanggapan tidak? Mengakui salah berarti. Iya. Terima kasih. Beri kelas untuk kelompok. Baik anak-anak, setelah kita diskusi hari ini, jadi penanganan surat, sudah perhatikan Bu Guru, penanganan surat salah alamat itu hal yang paling tepat dilakukan adalah yang pertama, kalau kurirnya masih ada berarti segera mengembalikan kepada kurir yang bersangkutan. Tetapi kalau kurirnya sudah tidak ada dan instansi itu masih dalam satu wilayah ya, contohnya di Pemda umpamanya, surat yang di pariwisata ditujukan ke pariwisata, di dalamnya surat untuk dinas pendidikan umpamanya, kan salah alamat nih dekat. Ini boleh langsung kita antar ke tujuan yang sebenarnya. Paham? Tetapi kalau kantornya berada di jauh, berarti surat ini wajib kita kirim balik. Kita kirim ulang ke siapa pengirimnya tadi. Dengan surat, isi suratnya yaitu pengembalian surat yang salah alamat. Lampirannya surat yang salah alamat tadi. Di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ya. Baik anak-anak, berikutnya sebelum kita akhiri, Ibu ada poster, silakan dikerjakan. Seperti kemarin waktunya cuma 5 menit karena soalnya singkat. Ayo. Oke, dikerjakan sendiri, itu post test. Dikerjakan sendiri. Oh ya ini. Over, ayo. 5 menit. Dikerjakan sendiri. Tidak ada suara. Kelompok 4. Kerja sendiri, langsung kerja. Sudah? Sudah Bu. Oke, berdiri. Langsung diambil. Yang sudah. Ya. Ayo cepat. Sini sudah, Ani ambil. Oke. Sudah? Ayo. Oke, ayo. Tolong dek, tolong.
Ya, anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin tarik kesimpulan, ya, tentang proses presentasi kalian, diskusi kalian sudah bagus, dan kelompok yang paling tepat dalam mendeskripsikan menyalin surat pada buku agenda yaitu kelompok 1. Ya, tetapi juga kelompok 2 itu juga urutannya tadi tepat dan penguraian mengenai penanganan surat yang salah alamat juga tepat. Jadi dua-duanya dapat tambahan poin dari Ibu 10. Seperti kemarin. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin merefleksi siapa yang bisa menuangkan apa yang ilmu yang kalian dapatkan pada siang hari ini. Ayo, angkat tangan. Siapa yang dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan ya. Apa yang kamu dapatkan? Udah diskusi, udah Ibu jelasin, udah ditampilkan video juga. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, angkat tangan. Ya, Hani. Lagi-lagi Hani. Poinnya dapat di Hani lagi. Ya, ayo. Kita harus segera agendakan surat tersebut agar tidak lupa tanggal atau tanggal seperti mungkin surat meeting agar kita tidak lupa tanggalnya, jadi harus segera diagendakan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi ketika kita mendapati surat masuk, hal yang harus kita lakukan adalah segera menangani surat tersebut, mengagendakan surat tersebut dan menyimpan surat tersebut agar suatu saat surat itu diperlukan dapat kita temukan dengan cepat. Baik anak-anak, sebelum diakhiri minggu depan kita akan belajar mengenai penanganan surat keluar, ya. Untuk itu sebelum diakhiri tadi berdoa hari ini diakhiri juga dengan doa. Tadi perempuan, sekarang saya minta si Nasir pimpin doa. Sir. Ayo Sir. Nasir, ayo. Berdiri pimpin doa. Nasir. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Mari teman-teman. Jangan ketawa. Serius, sikapnya bagaimana? Berdoa kok bercanda dengan Allah, dengan Tuhan. Mari teman-teman, sebelum selesai pelajaran kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk. Berdoa, kamu gak pernah berdoa ya? Untuk pimpin doa saja susah. Kita wajib berdoa ya sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa sekolah, sehat, toh wajib berdoa setiap saat. Ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga ini memberikan manfaat dan hasil pembelajaran kita pada hari